Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Selamat datang, selamat menonton dan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Kiranya kasih Tuhan memimpin kita selama kita mendengarkan renungan ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dan bersyukur senantiasa atas anugerah-Mu yang terus kami terima. Bersyukur untuk hari yang indah di hari ini dan kesehatan yang kami terima, bahwa kami tetap mengalaminya karena Engkau senantiasa bekerja bagi kami. Tuhan, izinkan kami boleh mendengarkan firman di dalam renungan pagi hari ini. Mohon belas kasihan Tuhan, pekerjaan Roh-Mu yang kudus, agar memberi kami pengertian ya Tuhan, agar firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini boleh menuntun hidup kami satu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca dari kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan dan siap melakukan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah berjanji untuk tetap setia. Saudara-saudara, berbicara tentang berjanji untuk tetap setia merupakan sebuah keputusan setiap orang. Keputusan orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Keputusan seseorang yang sudah mengerti, memahami, dan menghormati arti sebuah kesatuan. Maka, andai kata seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan, maka mereka harus memberikan sebuah keputusan untuk tetap setia sampai maut memisahkan. Demikian juga seorang anak kepada orang tua tidak akan pernah meninggalkan orang tua atau anaknya sampai maut memisahkan. Ini adalah sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca barusan adalah kisah Rut. Saudara pernah mendengar kisah Rut? Dan kitab Rut itu adalah kitab yang jarang dikhotbahkan ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak tahu apa alasannya, tapi kalau kita membaca kisahnya, kita menelusuri kisahnya, kita melihat ada keajaiban yang Tuhan singkapkan di dalam kisah Rut. Saudara-saudara, Rut adalah seorang menantu dari Naomi. Naomi memiliki suami yang namanya Elimelech. Mereka hidup di Bethlehem dan pergi merantau di Moab karena kelaparan di bangsa mereka. Ketika di Moab mereka berada di sana, ternyata Tuhan lebih sayang kepada Elimelech dan Naomi menjadi seorang janda. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion akhirnya menikah dengan perempuan Moab, itulah Orpa dan Rut. Saudara-saudara, kita melihat daripada kisah di pasal 1 ini, kita melihat tiga keluarga yang sangat sederhana dan sangat mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Ketika Naomi melihat bahwa anak-anaknya sudah tiada,
Dan ketika Naomi menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi memberikan apa-apa kepada para menantunya, Orpa dan Rut, maka Naomi mengangkat bicara dan memberikan kebebasan, menyuruh menantu-menantunya Orpa dan Rut untuk pulang ke kampung halamannya. Kalau kita melihat ini, wajar saja Naomi mengatakan hal ini sebab dia tidak punya anak laki-laki lagi. Kalaupun dia bisa bersuami, tentu dia Rut dan Orpa tidak akan mungkin menunggu dengan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu Naomi mengajak menantu-menantunya Orpa dan Rut untuk meninggalkan dia dan pergi ke kampung halamannya melanjutkan hidup mereka. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Orpa? Orpa pulang, tidak masalah, wajar-wajar saja. Tetapi kita membahas tentang Rut. Rut adalah orang yang sebenarnya memiliki status yang sama dengan Orpa. Dia berhak meninggalkan mertuanya. Dia juga berhak tinggal. Saudara-saudara, keputusan ada bagi Rut. Walaupun Naomi menyuruh Rut untuk pulang ke kampungnya dan melanjutkan hidup dia kepada orang lain, namun Rut memilih jalan yang benar bagi dia. Saudara-saudara, apa yang membuat Rut akhirnya setia kepada Naomi? Karena selama 10 tahun ia bersama di keluarga Naomi, Rut terinspirasi dengan kehidupan rohani yang mereka jalankan di dalam keluarga mereka. Saudara-saudara, di ayat yang ke-16 yang kita baca barusan ini adalah janji setianya Rut sebagai menantu kepada mertuanya. Ia berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau." Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Rut memberikan keputusan yang tidak bisa lagi diganggu gugat oleh Naomi sebagai mertuanya untuk mereka berpisah. Saudara-saudara yang terkasih, yang lebih unik, saudara-saudara, Rut juga memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita selidiki, saudara-saudara yang terkasih, Rut bukanlah berasal dari Israel. Dia berasal dari negeri Moab. Sudah pasti negeri Moab menyembah dewa. Lalu mengapakah pada akhirnya Rut bisa mengatakan, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku"? Ini memberikan sebuah pengertian bahwa Rut mengakui percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi, itu Tuhan yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara yang terkasih, dari janji kesetiaan yang diberikan oleh Rut, akhirnya Naomi menerima Rut kembali dan mereka hidup bersama. Dan sepulang dari Moab, mereka kembali ke Bethlehem dan menjalani hidup bersama, dan Tuhan berkarya kepada Naomi dan Rut. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari kisah ini? Kita melihat bagaimanakah kedua perempuan ini, kedua wanita ini saling menjaga keutuhan di dalam keluarga mereka. Walaupun situasi yang mereka alami di dalam kesederhanaan, walaupun dua-duanya mengalami kesulitan, tetapi keduanya saling memperhatikan kekurangan dan kelebihan mereka. Saudara-saudara, Rut menggambarkan seluruh kehidupan para menantu pada zaman hari ini. Rut menggambarkan bagaimanakah janji setia seorang menantu kepada mertua. Walaupun mertua tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi Rut masih menghargai, menghormati Naomi sebagai ibunya, walaupun mereka berstatus janda. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang lagi yang kita pelajari dari kisah ini? Situasi apapun yang kita alami, jangan pernah merubah kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Naomi, Elimelek, dan kedua putranya, mereka merantau ke negeri Moab. Di negeri Moab tentu mereka pasti mengikuti budaya-budaya negeri Moab, apalagi Tuhan yang di sana berbeda dengan Tuhan yang ada di Israel. Tetapi kita melihat bagaimana Naomi dan keluarganya tidak pernah merubah kepercayaan mereka di hadapan Tuhan. Alhasilnya, Rut akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena pengaruh baik, pengaruh rohani yang diberikan oleh Naomi di tengah-tengah keluarga mereka. Mari
setiap keluarga kita, apapun status kita, mau menantu, mertua, orang tua, anak, mau suami, istri, yuk mari kita jalankan tugas kita, mari jaga keutuhan keluarga kita. Teladanilah seperti Ruth dan Naomi. Kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap menjaga kesetiaan mereka di tengah-tengah keluarga mereka, menjaga nama baik mereka satu dengan yang lain. Kita melihat apa yang terjadi di tengah keluarga saat ini, ya, kita melihat menantu mertua tidak pernah cocok. Tapi mengapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya komunikasi yang baik dan tidak adanya keakraban satu dengan yang lain, sehingga kita melihat menantu dan mertua itu tidak pernah saling cocok, ya, apalagi menantu perempuan dan mertua perempuan yang kadang-kadang jarang akur. Hal ini terjadi karena tidak ada komunikasi. Tapi mari kita menjadikan gambaran Ruth dan Naomi jadi gambaran yang baik bagi di tengah-tengah keluarga kita. Tidak hanya bagi para perempuan, kita para laki-laki, para suami, para menantu, laki-laki, kita harus bisa menjaga, menghormati sebuah keluarga di tengah-tengah dunia ini. Iman kita harus terarah kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi, kekurangan apapun di tengah-tengah keluarga kita, mari kita tetap menghormati, menghargai sebagai keluarga kita utuh di hadapan Tuhan. Kemudian kita tetap setia di hadapan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, entah ekonomi yang surut, ya, ekonomi yang kandas, entah keluarga yang bermasalah, ya, kita tidak boleh merubah kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Ingat, lihat Ruth dan Naomi. Walaupun mereka di negeri orang, mereka menghadapi kesulitan, mereka ditinggalkan oleh orang-orang tersayang, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Ruth berani mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ia mengatakan hal ini karena ia sudah meyakini, sudah merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan bagi mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan di pagi hari ini. Kita percaya apapun kesulitan kita, apapun kekurangan kita, apapun masalah kita di tengah-tengah keluarga kita, percayalah bahwa ketika kita setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan, memudahkan segala perkara-perkara kita, karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan berkati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Ruth dan Naomi menjadi gambaran yang baik bagi kami di pagi hari ini. Walaupun sosok mereka adalah sosok seorang wanita, dua wanita yang memiliki status yang sama, menghadapi masalah yang sama, namun kesetiaan mereka menjaga keluarga dan juga kesetiaan mereka di hadapan Tuhan tetap kuat dan tidak pernah tergoyahkan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami mampu meneladani seperti apa yang Ruth dan Naomi lakukan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kau juga memberkati firman Tuhan yang diperdengarkan bagi setiap orang yang mendengarkan. Siapapun pendengar renungan ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Kasih Tuhan senantiasa bekerja bagi mereka semuanya. Kau juga memberkati channel ini Tuhan, senantiasa Tuhan pakai untuk boleh mengabarkan firman-Mu. Melalui channel ini banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan melalui pemberitaan firman-Mu. Tapi juga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman ini senantiasa agar nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah kami, kemanapun kami pergi ya Tuhan. Kami percaya Engkau tameng keselamatan dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya apa yang telah kami dengarkan dalam renungan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, salam, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Terima kasih, saya sangat berbahagia boleh berjumpa Bapak Ibu walaupun dalam bentuk online yang ada, dan kiranya firman Tuhan yang diberitakan kepada kita boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom.